Om Swastiastu. Swastiastu. Astungkaro berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase. Santi masih di perjalanan napak tilas Kediri, Jawa Timur. Kediri ini pusatnya leluhur Nusantara nggih Romo nggih. Sing beliau bisa napak tilas kemana aja, salah satunya adalah Ida Pedanda Sakti Waurawo. Terus beliau melakukan perjalanan ke Pasuruan, Banyuwangi, Bali, Lombok sampai di Sumbawa. Nah, Santi kan tadi belajar banyak hal dengan Romo Darmika. Jadi ini kenalan dulu. Untuk nama Popasenya sebagai Sulinggih, nama lengkapnya Sire. Romo. Swastiastu. Swastiastu. Ya, nama lengkapnya yang kemarin belum diupacarai Nabi, yaitu Ige Pandita Darmika Sandi Kerta. Ya, setelah tanggal 9 April kita dinobatkan dari Nabi untuk menaik tingkatan lagi menjadi Nabi. Namanya jadi bisa untuk mendikse napak berarti ya, gitu. Ige Pandita Nabi Darmika Sandi Kerta Jaya. Beliau Argosari, Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. RT-nya Romo yang RT-nya 1 RW 5. Nomornya 9. Oh, nomor 9. Nomor yang hoki ya. Kalau ke Argosari tulis saja Argosari Ida Pandita Darmika Sandi Kerta Jaya, sudah Ketemu lah di sini. Baiklah, Romo Darmika Santi ini kan untuk belajar, untuk berbicara tentang Kediri kan nggak ada habisnya ya. Kemarin udah ini untuk Mercusuar Jagat udah Santi liput. Terus bagaimana sejarah tentang calon Arab sedikit banyak sudah Santi informasikan. Nah, Santi penasaran tentang Lembu Suro, kisah cinta nih. Buat remaja yang galau-galau, buat laki-laki yang harus berkorban memperjuangkan cintanya, bisa belajar di Kediri ya. Romo, bagaimana sih cinta yang unik ini yang dari Lembu Suro dan Dewi Kili Suci? Nah, ini bagaimana ini? Biar generasi muda Hindu biar berjuang untuk cintanya. Iya. Legenda atau cerita Kediri itu antik dan unik. Ya, Kediri sendiri adalah suatu cikal bakal untuk adanya jagat raya ini. Dimulai dari Kediri. Kediri diambil dari diri sendiri. Sehingga kalau kita sudah mau melangkah untuk mencari kedamaian, menuju kedamaian, harus nomor satu diri sendiri disiapkan lahir dan batin untuk menuju kedamaiannya jagat. Sehingga ada kata yang namanya Kediri. Kediri ada kaitannya dengan itu tadi, cerita atau legenda Lembu Suro dengan beliau Kili Suci. Ada cerita yang pada saat itu mengadakan sayembara. Sayembara, barang siapa yang bisa mengatasi menang sayembara itu bisa diangkat, bisa menjadi suaminya. Dewi Kili Suci. Ya. Dewi Kili Suci itu berarti anak raja, Romo. Ya, ada keturunan seperti itu, ada cerita kita yang seperti itu, sehingga banyak orang yang mencari sisik melek, mencari jati dirinya beliau ke Kediri yang ada di Gunung Klothok. Gunung Klothok di sana ada dirinya seperti itu. Lalu kembali lagi ke cerita itu, yaitu setelah Lembu Suro memenangkan sayembara, dia tidak langsung diangkat menjadi suaminya. Akhirnya beliau menginginkan permintaan lagi supaya membuat sumur yang satu malam sudah selesai. Ternyata disanggupi oleh Lembu Suro itu dibuatkan sumur yang ada kaitannya dengan Lut. Nah, ternyata pada saat pembuatannya sumur itu belum sampai selesai, waktunya belum begitu selesai, ada supaya bisa gagal membuat sumur. Akhirnya belum waktunya ayam berkokok, dia sudah membuat sesuatu supaya ayam bisa berkokok lebih awal, sehingga beliau tidak jadi menjadi istrinya Lembu Suro. Bahkan pada saat itu Lembu Suro yang ada di dalam sumur itu banyak sesuatu benda yang dijatuhkan ke sana, sehingga beliau meninggal di saat pembuatan sumur itu.
ada sesuatu yang suara kapan boyo, kalau janjimu tidak sesuai dengan hal yang kau katakan, ada sesuatu yang terus tidak nyaman yang ada di Kediri. Ternyata dengan adanya perubahan zaman, waktu ke waktu dan sebagainya, legenda cerita itu terus menerus diceritakan. Pandita ada sesuatu yang kita tarik ke dalam, yaitu bagaimana unsur beliau itu yang sudah masuk perangkap di dalam sumur itu tidak mengganggu kita atau generasi yang saat ini masih menjalankan kehidupan. Akhirnya punya sesuatu unsurnya beliau kan ada di daerah Kediri. Akhirnya kita membuat sesuatu supaya beliau itu bisa lepas dari hal yang terdampar di sana, yaitu kita adakan upacara pengentas. Oh, pengentas. Jadi gini, Romo sebagai putra daerah asli Kediri Ya. yang sudah menjadi sulinggih juga, Ya. jadi memberikan sesuatu hal rasa bakti yakni kepada Lembu Suro sendiri, Ya. yang tadi mengambil tanah 4 kabupaten yang mengelilingi Kediri. Bahkan lebih. Oh, bahkan lebih ya? Ya. Berarti terus habis itu untuk upacara entas-entasnya manfaatnya apa buat Lembu Suro sendiri? Manfaatnya yaitu karena beliau seperti itu tidak ada yang peduli. Nah, jadi pandita itu yang diupacara tidak harus yang saudaranya, harus kerabat dekat. Kalau memang tahu situasi seperti itu, harus cepat-cepat dilaksanakan supaya imbasnya tidak mengganggu kehidupan kita dan anak turun kita, yaitu kita mengambil sampel tanah sebagai cara untuk kena ya Astungkara, kena ya Astungkara, mencari simpel tanah yang mengelilingi Kediri, dari simpel tanah dari Kabupaten Jombang, simpel tanah dari Malang, simpel Blitar. tanah dari Blitar, simpel tanah dari Tulungagung, simpel tanah dari Nganjuk. Bahkan pada waktu itu kita ada upacara di Odalan di Pura Alas Ketonggo Ngawi. Kita pun juga mengambil dari sana dan dari Ponorogo juga. Akhirnya kita kumpulkan simpel tanah itu, kita upacarai. Siapa ada unsur Lembu Suro yang di tempat itu, kita upacarai pengentas sampai upacara nyekah, sampai upacara ngororasi, sampai upacara ngelinggih yang kita sunyakan. Kalau dia sudah lepas dari itu, ibaratnya kan bisa ngayomi anak turun atau umat atau alam yang ada di jagat raya ini. Dengan adanya itu kita imbasnya bagaimana, yang penting kita sudah melakukan upacara yang tulus, yang tanpa pamrih. Pamrihnya apa? Supaya jagat bisa menjadi terang. Sehingga beliau Lembu Suro yang sekarang menjadi cerita, Pandita sudah mengadakan upacara itu. Saat upacaranya ya seperti ini, di dalam Galungan dan Kuningan. Antara rentan waktu Galungan Ya, dan Kuningan ini ya? Kuningan. Pada waktu itu kita upacara di hari Jumat, terus jam 11 berapa menit, harinya Sabtu Kuningan itu kita suniakan. Akhirnya kita kembalikan ke alamnya supaya menuju ke sananya menjadi hal yang lebih sukla daripada yang kemarin belum pernah diupacara. Itulah usaha Pandita untuk mengupacarai supaya ibadahnya dunia dan isinya tentram. Baiklah Romo, tadi kan Romo sudah mengungkapkan tentang upakara yang dilakukan untuk di Kediri, Ya. tentang beliau nanti manggilnya Eyang Lembu Suro ya, karena itu kan udah cerita leluhur kita. Nah, ini balik lagi ke topik tentang percintaan Romo. Ya kan, kapan lagi anak muda diceramahin sama Romo Pandita untuk bagaimana? Ini kan Santi lihat tadi ceritanya Eyang Lembu Suro sama Dewi Kili Suci ini kan, Dewi Kili Suci meninggalkan Lembu Suro agar tidak dijadikan suami, bahkan dikubur, dikhianati lah seperti itu, karena melihat perjuangannya. Itu pasti ada sebuah mungkin Lembu Suronya sendiri tuh mengutuk ke Dewi Kili Suci, kesel lah, mangkel lah,
kok ngene usahaku ki wis berjuang demi cinta kok kon koyo ngene ngono kan. Nah itu mungkin nanti anak keturunannya Dewi Kilisuti mendapatkan imbasnya atas rasa jengkelnya dari Eyang Lembu Suro. Mungkin ada yang mengalami perceraian atau mengalami pengkhianatan atau mengalami kok belum nikah. Caranya agar menghapuskan hal-hal yang negatif pada diri perempuan agar mendapatkan jodoh dengan lancar, dengan baik, kan kita nggak pernah tahu ya karma leluhur itu apa sih, ada ritualnya nggak sih, Rom? Ya memang ada cerita, ada dongeng, kadang kita dengar sendiri yang ada kaitannya dengan Kili Suci itu yang ada di Gunung Klothok. Nah, Gunung Klothok itu ada perjalanan laki dan perempuan yang mau menjalin hubungan rumah tangga. Kalau belum resmi ke sana biasanya banyak yang putus karena ada pengaruh itu tadi. Tapi setelah kita melakukan upacara itu, kita itu kok dengarnya sudah tidak seperti yang kemarin seringkali kalau ke sana pasti putus karena ada imbasnya seperti itu. Kalau kita sudah dengar ada hal yang seperti itu, sudah ada perubahan ke sana, yang penting tujuannya baik, tujuannya nyaman untuk laki dan perempuan untuk melakukan tujuan menuju ke Grihasta dengan tanggung jawab. Akhirnya kok berita-berita itu sudah agak berkurang daripada yang belum kita upacarai. Sehingga sebenarnya apapun yang kita jalankan pasti ada upacara, ada ritualnya, disesuaikan dengan situasi dan suatu contoh, siapa tahu ada selalu sakit dan sebagainya, ada namanya upacara. Kalau laki perempuan ada upacara namanya pada waktu upacara wukunya Sang Semara. Jadi supaya diupacarai supaya ada keinginan atau gairah untuk ingin berumah tangga. Bahkan ada upacara kalau di Jawa kadang ada namanya ruatan. Kalau di Rontar kita di kitab Resparti Kalpa namanya upacara Bayu Hoton Bayu oleh di Dwi Argosari sudah seringkali mengadakan upacara Bayu Hoton Bayu Molek yang ada dilaksanakan di Dwi Argosari. Kembali lagi yaitu tadi kalau kita jenjangnya istri atau wanita dan laki-laki, memang untuk memupuk proses menuju jenjang Grihasta memang harus diawali yaitu rasa tanggung jawab yang dari pribadinya sendiri-sendiri, supaya perjalanan itu bisa menuju kakek-kakek, ninen-ninen, sehingga perjalanan rumah tangga bisa bisa harmonis. Jauh kalian yang Kamajaya ini. Matur suwun Romo atas ilmunya, dan buat pemirsa Sandi Dharma Chandra ini khususnya tentang bagaimana untuk perasaan, bagaimana tentang kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Hindu, dan semua yang umat sedharma juga tak lepas dari upakara ritual suci. Bagaimana kita harus bisa menjalin komunikasi dengan walake, dengan pemangku, pemuka agama, semuanya kita harus bisa menjadi satu kesatuan seperti itu. Baiklah, nasihatnya Romo untuk generasi muda yang galau-galau, yang putus cinta atau yang sedang dimabuk asmara, bagaimana Romo? Ya, memang itu proses hidup harus dijalani. Memang perjalanan hidup tidak lepas dari karma wasananya sendiri. Jadi yang kita nikmati, kita ikuti proses hidup ini adalah karma yang dalam kehidupan yang lampau yang masih ada di kita jalani, supaya nanti para pemuda atau pemudi di Hindu, saya pesan kalau kita sebagai umat Hindu harus betul-betul kuat teradanya, harus betul-betul paham di Hindu sendiri. Jadi umat Hindu yang masih kaum perempuan yang masih lanjang, yang laki-laki yang masih bujang, harus punya ilmu yang namanya menarik. Laki-laki harus mempunyai ilmu yang namanya menarik. Jadi umat Hindu jangan sampai tertarik
tertarik kan keluar Hindu. Iya, iya. Nah, umat Hindu harus mempunyai ilmu menarik, jadi membuat teman dekat kita menjadi Dharma lagi, Hindu lagi. Jangan sampai terkecoh oleh harta benda yang tidak abadi, yaitu jangan sampai kita jadi umat Hindu yang sudah tekun tertarik, kalau bisa menarik Biar nggak lock out. Baiklah, luar biasa Romo Santi ngaturaken semua banget sudah diterima di Kediri. Jadi buat teman-teman jika ingin nangkil ke Sulinggih asli Jawa, Sulinggih Kediri ada di Desa Blangsongan, Bangsongan di RT 15 ya. RT 1 RT 1 RW 5 RW 5 nomor 9 ya. Nanti untuk di Grianya Rio Argosari. Gria Argosari. Seperti itu. Nanti bisa konsultasi, diskusi sama Romo. Kan biasanya Romo idolanya dari anak-anak Arema Malang juga. Iya. Iya, dari Malang banyak. Iya, Mas Dwi, Kang Wanto, Iya. ya kan itu. Jadi di Rio Argosari ini banyak saudara-saudara yang dari Muslim, dari Katolik, dan sebagainya. Pada saat mengadakan upacara pengentas dia pun ikut. Ngikut ya. Jadi pada saat upacara pengentas, Atman itu kan tidak punya agama, jadi Atman diupacarai atau sesuatu diupacarai supaya menjadi linggisyang. Setelah itu bisa memberikan anugerah kepada kita, anugerahnya kita terima dan kita punya tugas yaitu Mahayayuning Bangun, khususnya Mbak Santi harus jangan sampai putus untuk melaksanakan karya demi agama, demi dharma. Matur suwun semangat Romo. Nanti kalau Santi lagi ke Kediri lagi nanti nangkil ke Romo. Ya. Lunas doanya, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah untuk para Mas Santi ya Romo. Ya. Om Santi.